Bab 172. Percobaan bumi. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jalan di mana pilar bergerak berputar ke atas. Wang Lin terus terbang selama setengah bulan. Dia mengikuti pilar batu sampai akhirnya mencapai puncak. Ini adalah tujuan akhir dari pilar batu ini. Ada pusaran raksasa di sini, dan semua pilar batu menghilang ke dalam pusaran. Wang Lin melihat pusaran dan mulai merenung. Dia membuat segel dengan tangannya saat pedang terbang keluar dari tas pegangannya dan melayang tanpa bergerak di depannya. Dia menempatkan sepotong kecil dari indera ilahi pada pedang terbang sebelum mengirimkannya ke pusaran. Wang Lin sedikit menutup matanya. Pedang terbang menyerbu ke arah pusaran dan masuk tanpa perlawanan. Ketika pedang terbang mencapai pusaran, itu seperti tenggelam melalui lumpur. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan berlalu dan keluar di sisi lain. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang dipenuhi cahaya terang. Lapisan es tebal menutupi tanah. Langit gelap, tapi masih ada cahaya yang bersinar dan dipantulkan oleh es. Angin berputar di atas es sebentar sebelum bergerak ke kejauhan. Tempat ini sangat luas tanpa ujung yang terlihat, tapi orang bisa dengan jelas melihat menara hitam di kejauhan. Menara hitam terdekat tingginya hanya 100 kaki, tetapi semakin jauh menara hitam itu, semakin tinggi mereka. Menara terjauh yang bisa dilihat Wang Lin melebihi 400 kaki. Menara hitam ini membentuk garis lurus. Menara hitam sangat menarik perhatian karena terbuat dari batu hitam. Bahkan ketika cahaya terpantul dari es dan ke menara, semuanya terserap, tidak ada yang terpantul dari menara. Pedang terbang berhenti di sini sebentar sebelum kembali melalui pusaran dan mendarat di tangan Wang Lin. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya saat dia menarik indera ilahi dari pedang terbang dan memasukkan pedang itu kembali ke tasnya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan tendon naga, mengguncangnya, dan iblis itu segera terbang keluar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Siapa yang kita bunuh kali ini? Tempat apa ini?" Iblis yang bersemangat itu terkejut setelah melihat sekelilingnya. Dia dengan cepat terbang di sekitar area. Dia kemudian melihat pusaran raksasa sebelum melihat kembali ke Wang Lin. Dia menggosok tangannya dan dengan hati-hati berkata, mungkinkah kamu ingin aku masuk ke sana?" "Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menunjuk ke pusaran dan menatap iblis dengan tatapan dingin. Tempat ini penuh dengan bahaya. Sampai dia benar-benar mengintai tempat itu, dia tidak akan sembarangan masuk. Iblis memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia dengan tegas berkata, "Siapa yang tahu apa yang ada di dalam sana? Tempat sialan ini memberiku perasaan aneh. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi." Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa bendera jiwa. Semua ini dulunya milik orang lain. Wang Lin mengambil salah satu bendera. Matanya berbinar saat dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa Sang Muya. Kembali ketika Wang Lin bertemu Sang Muya, yang membunuh kakak laki-lakinya sendiri untuk mencuri yayasannya, Wang Lin bertanya kepadanya tentang banyak hal sebelum membunuhnya dan menyegel jiwanya di dalam bendera jiwanya sendiri. Cahaya putih berkedip di tangan Wang Lin, memperlihatkan wajah ketakutan Sang Muya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya putih terbang ke arah iblis. Iblis menjilat bibirnya saat dia menatap jiwa dengan keserakahan di matanya dan melahapnya tanpa ragu-ragu. Setelah menggosok perutnya,
Dia menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, "Tidak pergi, tetap tidak pergi." Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin saat Jirilem Divine Sense terbang keluar. Iblis mengeluarkan lolongan yang menyakitkan dan asap hijau muncul di tubuhnya lagi. Dia mulai memohon belas kasihan sebelum dengan enggan berjalan menuju pusaran. Dengan menggunakan jejak akal suci yang dia tinggalkan di dalam iblis, dia sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah melewati pusaran kali ini, itu bukanlah dunia es melainkan lautan api. Ini memang lautan api. Semakin jauh dia melihat, semakin gelap nyala api itu. Melihat ke kejauhan, itu adalah lautan api hitam yang mengamuk yang mewarnai langit menjadi ungu. Gelombang udara panas melonjak maju. Selain semua ini, berbagai binatang yang terbentuk dari api terlihat bergerak. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga terdapat deretan menara hitam yang memanjang hingga ke kejauhan. Iblis menjerit. Tampaknya takut dengan gelombang panas, sehingga dengan cepat mundur. Wang Lin merenung sebentar. Matanya berbinar saat dia menunjuk ke arah pusaran lagi dan melihat ke arah iblis. Iblis segera berteriak, "Beri aku 1 jiwa lagi." Wang Lin melirik iblis sebelum mengambil jiwa lain dan melemparkannya. Iblis segera menelannya dan mengungkapkan ekspresi seorang pahlawan yang siap mati saat dia menyerbu kembali ke pusaran. Kali ini, dunia di dalam berubah lagi dan itu adalah dunia pasir. Itu dipenuhi dengan kaktus besar yang tak terhitung jumlahnya serta banyak tornado di kejauhan. Deretan menara hitam yang memanjang tanpa henti ke kejauhan persis sama dengan 2 tempat lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Tes berikut adalah segunung pisau dan hutan. Menggabungkan semuanya, mereka mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah, kelima elemen. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa Duan Muji pergi mencari Wang Qingyue. Dengan teknik pelarian 5 elemen Wang Qingyue, maka tidak peduli ujian apapun, apakah itu gunung pedang, hutan, dunia es, lautan api, atau gurun tak berujung, akan sangat mudah bagi mereka untuk melewatinya. Jika Wang Lin bisa memilih, maka dia pasti akan memilih gurun. Lagi pula, dia tahu teknik melarikan diri dari bumi, yang akan sangat berguna di sana. Wang Lin merenung sebentar sebelum terbang ke puncak pilar batu terdekat dan menungganginya menuju pusaran. Dia melihat ke atas dan melirik iblis. Iblis menghela nafas dan dengan patuh memasuki pusaran. Tidak lama kemudian, saat batu itu hendak masuk, Wang Lin melompat kembali ke batu di belakangnya. Iblis keluar dengan ekspresi sedih dan kembali ke pusaran. Ini berlanjut dan pada keempat kalinya iblis masuk ke dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerbu ke dalam pusaran. Apa yang muncul di hadapannya adalah gurun tak berujung dengan angin gurun yang ganas menuju ke arahnya. Tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di kejauhan. Mereka memanjang dari tanah sampai ke langit. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana. Bersamaan dengan angin ada pasir, yang akan menjadi pukulan keras jika mengenai seseorang. Dia menyingkirkan iblis itu, menyentuh pasir di tanah, melangkah maju, dan menghilang ke dalam tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. 1000 kaki jauhnya adalah menara pertama dalam percobaan bumi. Saat dia masuk ke menara, suara angin di luar tiba-tiba menghilang. Itu benar-benar sunyi di dalam menara. Saat Wang Lin dengan hati-hati memeriksa menara itu, ekspresinya menjadi serius.
Menara ini memiliki total 3 lantai. Sementara 2 lantai pertama tidak memiliki apa-apa di dalamnya, lantai ketiga memiliki meja yang tertutup lapisan debu yang tebal. Wang Lin melihat sekeliling dan hendak turun kembali, tetapi matanya tiba-tiba menyala ketika dia menatap meja. Ketika dia melihatnya dari samping, dia memperhatikan bahwa satu titik di atas meja lebih tinggi dari yang lain. Dia melangkah lebih dekat untuk melihat sebelum melambaikan tangannya dan menciptakan angin sepoi-sepoi yang menerbangkan lapisan debu. Deretan kata mulai muncul di atas meja. Wang Lin melambai beberapa kali lagi dan angin sepoi-sepoi yang diciptakannya secah. Bertahap menyebabkan kata-kata itu menjadi lebih terlihat. Jelas bahwa kata-kata ini ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya dan tertutup debu dalam waktu yang lama. Karena saya memasuki tempat ini, saya memutuskan untuk meninggalkan tanda tangan saya. Beberapa kata ini dipenuhi dengan kekuatan, seperti kekuatan yang mendorongnya. Dia merenung sebentar sebelum meninggalkan menara hitam. Saat dia meninggalkan menara hitam, angin menderu kembali lagi. Pasir mengamuk di langit, menutupinya dan membuatnya gelap. Wang Lin hanya bergerak melalui tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Dia tidak berani terbang, karena jika ada batasan yang kuat di langit, maka dia akan mati begitu lepas landas. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang menyerbu ke langit. Saat berada sekitar 1000 kaki di udara, angin hitam muncul entah dari mana dan mengubah pedang terbang itu menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia sudah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi, dan pedang terbang itu hanyalah sebuah konfirmasi. Dia melihat sekelilingnya. Tempat ini berjarak sekitar 100 km dari menara berikutnya. Setelah merenung sebentar, dia mengambil langkah dan bergerak maju ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Kali ini, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mencegahnya menggunakan teknik pelarian bumi. Namun, kekuatan ini tidak terlalu kuat. Jadi Wang Lin hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk melawannya. Ini memungkinkannya untuk melewati jarak 100 km ini dengan aman. Setelah tiba di menara kedua, dia mencarinya dan tidak menemukan apapun. Dia tidak yakin apakah kaisar kuno dan mereka juga telah melewati ujian bumi ini. Namun, dari apa yang dia dengar dari mereka dan dengan penyebutan perisai es, sepertinya mereka akan melewati ujian air sebagai gantinya. Pada saat ini, beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin, Bungkuk Meng berdiri di menara hitam dengan ekspresi muram. Dia melihat keluar dan melihat bahwa angin hitam telah mengelilingi daerah itu. Deru angin terdengar seperti teriakan hantu saat mereka bocor ke menara. Dia saat ini dalam keadaan sangat menyesal. Bahkan kodok di pundaknya terlihat sangat lemah, itu mengayunkan kepalanya sambil mengeluarkan suara serak yang lemah. Saat dia menyentuh kodok di bahunya, dia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Beberapa bulan lalu, dia, Six Desire Devil Lord, dan yang lainnya dikejar oleh naga merah. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk naga itu, dan bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka masih tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka hanya bisa kabur sendiri. Tujuan semua orang adalah pusaran di bagian atas lorong. Hanya dengan pergi ke pusaran dan memasuki percobaan pertama mereka dapat lolos dari bahaya ini, tetapi naga merah itu berada dekat di belakang mereka, sehingga rencana awal mereka hancur.
Mereka awalnya berencana untuk memasuki percobaan pertama bersama dan menggunakan kekuatan semua orang untuk melewatinya. Dengan cara ini, kesulitan percobaan pertama akan sangat berkurang. Mereka juga dapat mempertahankan energi spiritual mereka dan menggunakannya untuk percobaan kedua. Sayangnya, naga merah itu terlalu kuat, dan kemampuannya sangat sulit untuk dihadapi semua orang, jadi mereka hanya bisa lari. Ketika mereka tiba di depan pusaran, semua orang bergegas ke dalamnya tanpa berpikir selain melarikan diri. Akibatnya, setiap orang menghadapi lingkungan yang berbeda. Yang Bongkok Meng masuk adalah percobaan bumi. Ketika dia melihat gurun, hatinya tenggelam. Mereka awalnya berencana melalui uji coba air, yang merupakan dunia es. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka bisa melewati ujian air setelah banyak kematian. Meski berbahaya, 4 orang yang beruntung ini sudah melewatinya sekali. Mereka juga menyiapkan harta karun untuk melawan tempat itu, jadi mereka percaya diri untuk melewatinya. Namun, Bungkuk Meng belum pernah mengalami cobaan bumi sebelumnya. Akibatnya, dia hanya bisa menggigit peluru dan memaksa masuk. 10.000 kilometer pertama relatif aman, tetapi setelah itu, angin hitam menutupi langit dan menjatuhkannya. Ada juga makhluk misterius di dalam angin hitam yang menggunakan suara untuk menyerang, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Awalnya, tidak banyak makhluk ini, jadi dia membunuh mereka satu persatu dengan racunnya. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin dia membunuh, semakin banyak yang muncul. Dalam pertempuran besar terakhir, terdengar teriakan dari setidaknya 10.000 makhluk tersebut. Namun, Bungkuk Meng adalah pembudidaya formasi jiwa, dan yang berspesialisasi dalam racun. Meskipun serangan suara dari makhluk itu membuatnya waspada, dia tetap membunuh mereka semua pada akhirnya. Tapi sebelum dia bergerak sangat jauh, lebih dari 10.000 makhluk itu muncul kembali. Setelah membunuh 100.000, ada 1 juta. Setelah membunuh 1 juta, ada 10 juta. Di dalam setiap tornado hitam ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, angin hitam ini tercipta dari pergerakan sayap makhluk-makhluk ini. Dia terus membunuh lebih banyak lagi sampai dia lupa berapa banyak yang dia bunuh. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai habis dan menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia akhirnya bisa membuat celah yang memungkinkannya untuk melewati makhluk dan memasuki menara hitam. Dia tidak berani pergi. Meskipun dia adalah seorang pembudidaya formasi jiwa dan memiliki racun, dia terguncang. Ada terlalu banyak musuh, dan dia takut jika dia berhasil membunuh semua yang ada di luar, 10 kali lebih banyak dari mereka akan muncul setelahnya. Ada banyak tornado hitam di gurun tak berujung ini. Belum lagi 10 kali lebih banyak, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih mungkin. Memikirkan hal ini, hati Bungkuk Meng menjadi dingin. Meskipun tidak ada makhluk yang kuat secara individu, jika ada 1 miliar atau 10 miliar dari mereka, maka serangan suara gabungan mereka akan menghancurkan jiwa bahkan seorang kultivator formasi jiwa seperti dirinya dan bahkan akan menghancurkan tubuhnya. Semakin banyak Wang Lin bergerak maju, semakin bingung dia. Dia sudah bergerak lebih dari 1.000 kilometer, tapi selain beberapa tornado besar, tidak ada bahaya lain. Hanya saja perlawanan bawah tanah menjadi lebih kuat, memaksanya untuk melambat. Lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya telah digunakan untuk menangkis kekuatan ini.
Wang Lin muncul di depan menara hitam. Menara hitam ini tingginya 1000 kaki dan menembus langit. Saat Wang Lin memasuki menara, ekspresinya berubah saat dia melihat ke tanah. Ada beberapa jejak kecil gerakan di lapisan debu yang tebal. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya dengan lembut. Wang Lin perlahan berjalan mendekat dan melihat ke bawah ke tanah. Matanya berbinar saat dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa setiap lantai menara. Di atas menara, dia menemukan banyak jejak kaki yang membuat debu menjadi berantakan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah ada orang lain yang telah memasuki ujian bumi sebelum dia. Dari kelihatannya tanda-tanda di sini, mereka tidak ada di sini sejak lama. Wang Lin berdiri di puncak menara dan melihat keluar. Dia bisa melihat sangat jauh dari sini, tapi selain tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada apapun di kejauhan. Setelah merenung sebentar, dia banyak melambat saat dia dengan santai bergerak maju. Tidak masalah siapa yang ada sebelum dia, begitu dia bertemu mereka, dia pasti akan dikendalikan oleh mereka. Namun, jika dia dapat mengontrol jarak di antara mereka, maka dia dapat meminjam kekuatan mereka untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Dengan pemikiran ini, Wang Lin perlahan maju dengan teknik pelarian bumi. Alhasil, ia tiba di menara hitam 10.000 kilometer dari awal. Sepanjang jalan, dia akan mengirim iblis terlebih dahulu setiap kali dia menemukan menara hitam. Hanya setelah diperiksa oleh iblis barulah dia masuk dengan hati-hati. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian, ketinggian menara sudah mencapai 8.000 kaki. Wang Lin melihat ke bawah dari puncak menara. Sepanjang jalan, dia terbiasa pergi ke puncak setiap menara dan melihat ke kejauhan dari sana. Muridnya tiba-tiba menyusut saat dia melihat tornado dengan berbagai ukuran menuju satu arah seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat mereka sebentar sebelum turun menara. Di bagian bawah menara, dia memasuki tanah dan terus maju. Perlawanan bawah tanah sekarang bahkan lebih kuat. Dia sekarang perlu menggunakan 80% energi spiritualnya untuk menangkis kekuatan dan terus menggunakan teknik pelarian bumi. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia melihat dengan indera ilahi cahaya hitam di pasir di depannya. Bau busuk tiba-tiba muncul, dan tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan pil yang diberikan bungkuk Meng kepadanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia naik dan muncul di atas tanah. Ini adalah pertama kalinya dia muncul ke permukaan sebelum mencapai menara hitam. Saat dia muncul di permukaan, suara deru angin meningkat. Tekanan yang disebabkan oleh angin yang menerpa tubuhnya terasa menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tidak dapat diganggu untuk mengkhawatirkan hal-hal itu lagi ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Pergilah." Angin aneh tiba-tiba muncul. Itu bergerak di antara tornado hitam dan kemudian mulai bergerak di padang pasir. Lambat laun, gurun itu seolah-olah digeledah oleh tangan tak terlihat. Tangan ini menemukan mayat binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ini hanya seukuran kepalan tangannya dengan sepasang sayap tipis di punggungnya. Mulut mereka tajam dan wajah mereka galak. Akal ilahi Wang Lin menyebar. Dia mengerutkan kening pada apa yang dilihatnya. Tidak kurang dari 10.000 mayat di sini, dan tubuh mereka semuanya hitam. Artinya mereka mati karena racun yang kuat. Wang Lin dengan cepat menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah bungkuk Meng.
Memikirkan si bungkuk Meng, Wang Lin mencibir, tetapi di dalam hatinya dia menjadi lebih waspada. Dia tenggelam kembali ke tanah dan terus menuju menara berikutnya. Beberapa jam kemudian, indera ilahi Wang Lin menemukan menara berikutnya. Hanya ada tornado kecil di depan menara yang bergerak bolak-balik. Wang Lin merenung sejenak saat dia mundur. Dia memutuskan untuk mengitarinya dan langsung menuju menara hitam berikutnya. Namun, tepat pada saat ini, tornado hitam mulai bergerak perlahan ke arahnya. Tornado menyeret pasir dari tanah dan menembakkannya kembali. Beberapa pasir menghantam menara, menciptakan serangkaian suara derap. Wang Lin mencibir. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tornado di sekitarnya. Jirilem Divine Sense miliknya muncul dan memasuki tornado hitam. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 1000 indera ilahi di dalamnya. Masing-masing indera ilahi itu kira-kira sama dengan seorang pembudidaya formasi inti. Selama tidak ada dari mereka yang berada di atas tahap Nas Chen Sol, mereka tidak berbahaya bagi Wang Lin. Hanya dalam satu sapuan, sekitar 100 indera ilahi dihancurkan. Namun, 900 indera ilahi yang tersisa menyatu bersama untuk membentuk pedang yang menusuk ke arah indera ilahi Wang Lin. Tornado itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan jeda ini menyebabkan tornado menghilang, memperlihatkan makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Makhluk kecil ini persis sama dengan yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Mereka semua berkerumun bersama dengan mengepakkan sayap dan mengeluarkan teriakan aneh. Suara-suara ini berkumpul bersama untuk membuat satu gelombang suara yang besar. Pada saat yang sama, indera ilahi mereka bercampur menjadi pedang. Tak lama setelah pedang itu terbentuk, ia menerjang ke arah Wang Lin dengan gelombang suara tepat di belakangnya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan cepat menarik akal ilahinya. Dia menamparkan tasnya dan iblis terbang keluar. Ketika melihat pedang yang terbuat dari akal ilahi, segera menjadi bersemangat dan melompat ke arahnya tanpa menunggu perintah Wang Lin. Saat iblis terbang keluar, pedang indera ilahi dan gelombang suara tiba satu demi satu. Iblis meraung gembira saat tubuhnya berubah menjadi awan asap. Awan asap menyebar dan dengan cepat mengelilingi pedang yang terbentuk dari indera ilahi dari semua binatang kecil itu. Adapun serangan gelombang suara itu, tidak berpengaruh pada iblis karena dia tidak benar-benar memiliki tubuh, jadi melewatinya. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kristal. Pedang kristal itu melesat ke arah kelompok makhluk itu. Ketika sudah dekat, semua makhluk kecil itu berhamburan. Ada begitu banyak dari mereka yang menutupi langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Wang Lin melihat binatang kecil itu berpencar, dia dengan cepat menamparkan tasnya dan ratusan pedang terbang keluar. Akal ilahi Wang Lin melekat pada setiap pedang. Menggunakan kekuatan Jirilem Divine Sense miliknya, pedang terbang menghujani makhluk kecil itu.